Eta si Mona, eta teh sok niru-niru kieu tuh. Oh iya, ke kantor ya. Iya, ke kantor. Iya, ke kantor. Eta si Mona, eta teh sok niru-niru kieu tuh. Pencurian dan kekerasan yang terjadi pada hari kemarin tanggal 29 September 2020 di wilayah hukum Polsek Ciasem, Subang. Jadi kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 06.40 pagi hari ketika karyawan sedang mulai membuka toko dan kemudian tiba-tiba datang orang yang menggunakan penutup muka, masker dan juga helm dan membawa benda yang diduga senjata api. Kemudian dia menyekap salah satu karyawannya yang bernama inisial WD, ya, kemudian menodongkan senjata dan kemudian meminta untuk membuka brankas yang ada di toko minimarket tersebut. Nah, di situ dari brankas tersebut diambillah sejumlah uang yang menurut pengakuan dari karyawan toko yang disekap itu senilai 77 juta sekian. Ya. Namun ketika kita melaksanakan penyelidikan di sana, kita temukan beberapa kejanggalan dari video yang kita pelajari di TKP. Kemudian kita lakukan penyelidikan lebih lanjut. Ternyata kita temukan bahwa tindak pidana 365 tersebut adalah dilakukan dengan rekayasa. Rekayasa tersebut dilakukan oleh karyawan di minimarket tersebut sendiri. Jadi karyawan yang berinisial WD itu kemudian disekap oleh kawannya sendiri saat itu. Kemudian di pelaku tersebut kita identifikasi itu ada 4 orang. 4 orang tersebut sudah kita amankan di sini, ada di belakang kita, dan semuanya ternyata bersekongkol untuk melakukan rekayasa pencurian dengan kekerasan. Ada TKP lain katanya? Nah, ketika kita pelajari lagi bahwa TKP yang terjadi di sekitar situ ternyata ada 2 TKP, 3. Jadi kejadian sebelumnya di bulan Maret dan juga April, namun kejadian tersebut tidak terungkap dan ternyata di pengakuan ternyata mereka melakukan di 2 TKP sebelumnya. Gitu. Nah, ancaman yang kita terapkan dalam tindak pidana ini adalah ancaman pasal 365 KUHP, yaitu pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh 2 orang, lebih dari 2 orang. Jadi ancaman hukumannya sekitar 12 tahun penjara. Gitu. Barang bukti yang berhasil kita sita dari kejadian tersebut adalah 1 buah kunci brankas, kemudian 1 buah senjata api jenis shotgun,
dan juga sejumlah uang nilainya 8.650.000 rupiah. Kemudian 1 bilah celurit dan 1 buah berangkas. Ya. Gitu. Untuk keterlibatan karyawan toko berapa banyak, Dan? Keterlibatan karyawan toko itu ada 2. 2 orang. Ya. Dan kebetulan kapasitasnya di toko tersebut sebagai kepala toko. Jadi kenapa setelah kita dalami dari hasil pemeriksaan motivasinya apa, ternyata mereka memang ada permasalahan keuangan di internal Keluarga. yang dilakukan oleh si pelaku utama itu. Kemudian dia merekayasa dengan menyatakan bahwa kerugian atau uang yang diambil itu adalah 77 juta. Padahal isi dalam berangkas itu hanya sekitar 20 juta. Nah, dia mempunyai hutang atau apa dengan manajemen di toko tersebut sebesar 50 juta. Jadi motivasinya seperti itu, untuk membayar dari hutangnya tersebut. Artinya yang 2 orang lagi nya penjahat murni, Dan? Itu memang direkrut untuk melakukan eksekusi dalam peristiwa tersebut. Dan yang di jalan, Yang pertama yang ditangkap itu yang mana? yang berhasil diamankan dulu pertama Kurniawan itu karyawan. karyawan di kepala toko di Jasem. Oke. Kemudian habis itu si Widianto, Oke. kepala toko Sukamandi. Habis itu si Nana perantaranya, dan yang paling terakhir eksekutornya si Adi. Yang masih buron berapa? Untuk sementara baru satu Yang masih buron. DPO. Tapi pada lagi penangkapan ada ini nggak sih, perlawanan? Satu orang. Satu orang Satu yang orang. ditembak itu ya? Ya betul. Kan kita namanya anggota kan mengamankan, apalagi kejadian dia menggunakan senjata api kan. Kita belum tahu itu senjata asli atau iya, shotgun. Yang penting ketika dia lari, nah kita bacakan dia berusaha mendekat seolah-olah melawan, ya udah kita lumpuhkan dulu. Artinya mereka kebanyakan yang 3 orang ini nggak melakukan perlawanan, yang 1 orang doang perlawanan. Jadi 1 orang aja. Mereka ditangkap di rumah masing-masing ya? Di rumah, ada yang di rumah, ada yang di jalan. Di jalanan. Oke. Oke, Bos.